kita akan menghitung contoh soal yang ada. Soal yang pertama yaitu yang perlu kita tulis, diketahui dari soal total cost-nya yaitu 7.200 ditambah 60Q ditambah 0,2Q kuadrat. Kemudian diketahui Q-nya 50. Kemudian hitunglah yang A-nya berapa TPC-nya, kemudian yang B-nya berapa total cost-nya atau TC, yang ketiga berapa AFC-nya atau average fixed cost, kemudian yang D-nya berapa average variable cost-nya, nah berapa average cost-nya. Ibu mau menegaskan, tadi kan TC sama dengan 7.200 ditambah 60Q ditambah 0,2Q kuadrat. Ini adalah fixed cost-nya, ini adalah total variable cost-nya. Dengan demikian, bisa kita hitung TPC-nya yaitu 60Q ditambah 0,2Q kuadrat sama dengan, tinggal dimasukkan 60 dikali Q dikali 50 ditambah 0,2 dikali 50 kuadrat. 60 dikali 50 sama dengan 3000, 0,2 dikali 50 kuadrat. 50 kuadrat ini kan 50 kali 50 sama dengan 2500. 2500 dikali 0,2 sama dengan 500. Maka total TPC-nya yaitu 3.500. Berikutnya kita hitung yang B-nya yaitu hitunglah TC-nya. Nah, TC tadi kan 7.200 ditambah 60Q ditambah 0,2Q kuadrat. Tinggal kita masukkan TC sama dengan 7.200 ditambah 60Q ditambah 0,2Q kuadrat. Maka 7.200 ditambah 60 dikali 50 ditambah 0,2 dikali 50 kuadrat. Tadi kan 60Q ditambah 0,2Q kuadrat kan sudah kita hitung. Tinggal kita masukkan saja. Maka 7.200 ditambah ini tadi kan 60Q ditambah 0,2Q sudah diketahui sama dengan 3.500. Tinggal kita masukkan ke sini. Maka 7.200 ditambah 3.500 hasilnya adalah 10.700. Maka TC-nya yaitu 10.700. Berikutnya yang kita hitung adalah yang C-nya. Yang C yaitu AFC-nya berapa. Nah, tinggal kita cari. Kita menghitungnya di sebelah sini aja. C-nya sama dengan C-nya yaitu AFC sama dengan AFC itu apa? AFC itu adalah C dibagi Q. Tinggal kita masukkan 7.200 dibagi 50. Hasilnya adalah 144. Yang D-nya yaitu hitunglah AVC-nya. AVC sama dengan TPC dibagi Q. Berapa tadi TPC-nya? TPC-nya itu adalah 60Q ditambah 0,2Q kuadrat.
Berarti kita masukkan TC sama dengan TPC dibagi Q. Tadi TPC nya adalah 60Q ditambah 0,2 Q kuadrat dibagi Q. Maka 60 ditambah 0,2 Q, hasilnya 60 ditambah 0,2 dikali 50 sama dengan 60 ditambah 0,2 dikali 50 kan sama dengan 10. Berarti 60 tambah 10 hasilnya 70. Maka ABC sama dengan 70. AC itu adalah TC dibagi Q. Berapa TC-nya? TC-nya tadi adalah 7200 ditambah 60Q ditambah 0,2 Q kuadrat. Maka bisa kita masukkan AC sama dengan 7200 ditambah 60Q ditambah 0,2 Q kuadrat dibagi Q. Tinggal kita masukkan 7200 ditambah 60 dibagi 50 ditambah 0,2 dikali 50 kuadrat dibagi 50. Maka bisa kita hitung 7200 ditambah 60 dikali 50 sama dengan dari 60 dikali 50 sama dengan 3000. 0,2 dikali 50 kuadrat sama dengan 500 bagi 50. 7200 dibagi 50 yaitu 144. 3000 dibagi 50 hasilnya 60. 500 dibagi 50 hasilnya 10. Berarti 144 ditambah 60 ditambah 10 hasilnya adalah 214. Maka AC sama dengan 214. Demikian hasil perhitungannya. Gampang kan? Berikutnya kita akan menghitung soal yang kedua. Diketahui dari soal total penerimaan atau total revenue biasa disingkat dengan TR sebesar 800Q. Kemudian diketahui total biaya atau total cost biasa disingkat dengan TC sebesar 300.000 ditambah 200Q. Kemudian yang ditanya, hitunglah berapa BEP unitnya. Hitunglah berapa BEP rupiahnya. Sebelum kita mengerjakan, ingat rumus TR itu adalah P dikali Q. Rumus TC itu adalah fixed cost FC ditambah VC atau variable cost dikali Q. Yang pertama yang perlu kita hitung yaitu BEP unitnya. Ingat, rumus BEP unit itu adalah biaya tetap dibagi price atau harga dikurangi biaya variabel. Maka tinggal kita masukkan 300.000 dibagi berapa harganya. Harganya itu dari sini. Tinggal kita masukkan berapa biaya variabelnya. Biaya variabelnya 200, tinggal kita masukkan. Maka dapat kita hitung yaitu 300.000 dibagi 600. Ini bisa kita coret. Ini juga 30 dibagi 6 sama dengan 5. Tinggal nolnya 1, 2. Maka hasilnya 500
unit untuk BEP unitnya. Dengan demikian BEP unit usahanya 500 unit. Kemudian yang kedua yang perlu kita cari tahu yaitu BP rupiahnya. Ingat, rumus BEP rupiah itu adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikali Q dibagi harga dikali Q. Tinggal kita masukkan berapa nominalnya. Biaya tetap tadi berapa? 300.000 rupiah dibagi 1 dikurangi biaya variabelnya berapa tadi? 200 Q. Kemudian berapa tadi harganya? Harganya adalah 800 Q. Nah, demikian bisa kita hitung. Bisa kita hitung 300.000 dibagi 1 dikurangi. Ini bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret. Dan ini dibagi 2, maka 2 dibagi 2 1. 8 dibagi 2 4. Maka bisa kita masukkan 1 dibagi 1/4. Bisa kita hitung 300.000 dibagi 4 dikurangi 1/4. Hasilnya adalah 300.000 dibagi 3/4. Hasilnya 300.000 dikali 4/3 sama dengan, ini kita bisa bagi menjadi 300.000 dibagi 3 menjadi 100.000. 100.000 dikali 4 hasilnya adalah 400.000 rupiah. Hasilnya BEP rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Berikutnya kita akan menghitung soal yang ketiga. Diketahui dari soal biaya tetapnya atau FC sebesar 20.000. Kemudian diketahui total biaya variabelnya atau TBC yaitu 100 Q. Pertanyaannya adalah yang pertama, persamaan biaya total atau TC-nya berapa? Kemudian yang kedua, berapa biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi sebanyak 400 unit. Berarti TC saat Q-nya 400 unit. Kemudian yang ketiga, jika harganya 500, berapa barang yang harus diproduksi dan berapa uang yang diperoleh supaya berada pada titik impas. Berarti BEP unit dan BEP rupiahnya. Nah, yang pertama yang perlu kita cari yaitu berapa total biaya variabelnya. Persamaan total biaya variabel yaitu biaya tetap ditambah total biaya variabel. Berapa biaya tetapnya tinggal kita masukkan nominalnya. Biaya tetap 20.000, total biaya variabel 100 Q. Dengan demikian TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. Kemudian kita hitung yang kedua, yaitu TC saat Q-nya 400.
maka tinggal kita masukkan. Tadi TC kan 20.000 ditambah 100 Ki. Kita masukkan Ki-nya menjadi 400. Maka dapat kita hitung 20.000 ditambah 100 dikali 400 sama dengan 40.000. 20.000 ditambah 40.000 sama dengan 60.000. Kalau biayanya saat Ki-nya 400 yaitu 60.000 rupiah total biayanya. Kemudian yang ketiga yang ditanya yaitu jika P-nya 500 berapa BEP unitnya dan berapa BEP rupiahnya. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu yang BEP unitnya dulu deh. Rumus BEP unit, ingat biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Kemudian tinggal kita masukkan biaya tetapnya berapa. Biaya tetapnya 20.000. Kita masukkan tetap 20.000 kemudian berapa harganya. Harganya yaitu 500. Kita masukkan harganya 500. Berapa biaya variabelnya? Biaya variabelnya itu tadi sebesar VC itu dari mana? Dari sini. 100 ini adalah VC, sedangkan Ki-nya itu adalah Ki. Maka tinggal kita masukkan VC-nya tadi adalah sebesar 100. Sehingga bisa kita hitung 20.000 dibagi 400, ini bisa kita coret. Ini juga 20 dibagi 4 sama dengan 5, tinggal nolnya 1, maka BEP unitnya 50 unit. BEP unit sama dengan 50 unit. Kemudian kita hitung yang BEP rupiahnya. BEP rupiah, ingat rumus BEP rupiah apa? BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel dibagi dengan PR. Tinggal kita masukkan, tadi biaya tetapnya berapa? 20.000. Kemudian 1 dikurangi total biaya variabel. Total biaya variabelnya berapa? Total biaya variabel itu didapat dari sini, total biaya variabel 100 Ki. Maka tinggal kita masukkan total biaya variabelnya 100 Ki. Total revenue-nya berapa? P dikali Ki. P-nya tadi berapa? P-nya tadi, P itu kan price, harga jual, berarti P-nya 500. Maka TR itu kan P dikali Ki, maka P-nya tadi 500, P-nya sama dengan Ki. Ini kan bisa kita coret, ini juga, ini juga bisa kita coret. Maka 20.000 dibagi 1 dikurangi 1/5 sama dengan 20.000 dibagi 5 dikurangi 1/5, hasilnya bisa kita hitung menjadi 20.000 per 4 dibagi 5, maka 20.000 dikali 5 dibagi 4, ini bisa kita coret. 20 dibagi 4 sama dengan 5, nolnya tinggal 3. 5.000 dikali 5 sama dengan 25.000 rupiah, sebesar 25.000 rupiah. Kita akan menghitung soal yang keempat. Diketahui
tetapnya sebesar 1 juta dikali produksi atau biaya variabel disingkat dengan PJ sama dengan 500, kemudian price harga 1000, kemudian ditanya yang pertama si biaya totalnya TC-nya berapa, kemudian berapa ternyata kalau ininya total penerimaan, jika Q-nya jumlah barang yang diproduksi sebanyak 9.000 unit. Kemudian yang kedua, apakah usaha tersebut untung atau rugi? Jika jumlah barang yang diproduksi atau Q-nya 6.000 unit. Kemudian yang ketiga, berapa BEP unitnya? Kemudian yang keempat, yaitu berapa jasa yang harus dijual supaya target laba itu mencapai 50 juta rupiah. Nah, kita cari, kita hitung. Yang pertama yang perlu kita itu TC-nya dulu. TC sama dengan, ingat rumus TC itu adalah biaya tetap ditambah total biaya variabel. Biaya tetap ditambah total biaya variabel ini kan sama dengan biaya variabel dikali Q. Tinggal kita masukkan berapa tadi biaya tetapnya, 1 juta. Kemudian berapa biaya variabelnya? Biaya variabelnya 500. Kemudian pertanyaannya adalah berapa TC-nya jika Q-nya 9.000. Berarti bisa kita masukkan 9.000. Hasilnya 1 juta ditambah 5 dikali 900, bisa kita hitung nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nolnya 5, 9, 45. Maka 500 dikali 9.000 sama dengan 4.500.000. Maka sama dengan 1 juta ditambah 4.500.000 sama dengan 5.500.000. Maka 1 juta ditambah 4.500.000 1 ditambah 4.500.000 hasilnya adalah 5.500.000 ya. Artinya 5.500.000 rupiah. Berikutnya berapa TR-nya? Nah, kita TR berapa? Sebelumnya ingat rumus TR itu atau total revenue yaitu kali Q. Berapa harganya? Nah, harganya tadi diketahui 1000. Berapa Q-nya? Q-nya tadi 9.
masukkan price-nya atau harganya yaitu 1000, Q-nya itu 9.000. 1000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta. Total penerimaannya 9 juta, sedangkan total biayanya yaitu 5.500.000. Ini bisa kita buat total revenue sama dengan 9 juta rupiah. Itu untung atau rugi jika Q-nya 9.000. Nah, sebelumnya kita garis ke batasnya. Untung atau rugi jika Q-nya 9.000 unit. Nah, untuk mencari ini dua atau B-nya, untung atau rugi kita singkat aja U atau R ya. Untung atau rugi. Untung itu TR dikurangi TC atau total penerimaan dikurangi total biaya atau total revenue dikurangi cost. Ini kan sudah kita hitung, tinggal kita masukkan TR-nya berapa? 9 juta. Tinggal kita masukkan TR 9 juta. Kemudian TC-nya berapa? TC-nya tadi juga sudah kita hitung. Ini totalnya yaitu 5.500.000. Tinggal kita masukkan TC sama 5.500.000 rupiah. Maka TR dikurangi TC atau kurang 5.500.000, hasilnya adalah 3.500.000 rupiah. Tersebut untungnya sebesar 3.500.000 rupiah. Ingat ya, jika TR lebih besar dari TC, jika total penerimaannya lebih besar dari total cost-nya, maka usaha tersebut untung. Jika total penerimaannya sama dengan total biayanya, maka usaha tersebut break even point, tidak untung atau tidak rugi. Kemudian jika TR-nya lebih kecil pada totalnya atau total revenue lebih kecil dari total cost-nya, maka usaha tersebut rugi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita cari tahu yaitu BEP unitnya. Berapa BEP unitnya? Nah, kita bisa cari tahu BEP unitnya dengan cara BEP. Dan ingat, BEP itu biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabelnya. Berapa tadi biaya tetapnya? Tetap 1 juta. Kita masukkan 1 juta. Berapa harganya? Harganya juga sudah diketahui, harganya 1000, tinggal kita masukkan. Harganya 1000, tinggal kita masuk 1000 biaya variabelnya. Berapa biaya variabelnya? Biaya variabelnya 500. Kita masukkan biaya variabelnya 500. Maka bisa kita hitung 1 juta dibagi 1000 dikurang 500 dengan 1 juta per 500. Ini bisa kita coret. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Tinggal
1, 2, 3. Maka hasilnya itu 2000 unit. BEP unit. 2000 unit. Jadi, supaya usaha tersebut berada pada titik impact, harus memproduksi sebanyak, supaya usaha sandal ini berada pada titik impas, maka banyaknya sandal yang harus diproduksi yaitu sebanyak 2000 unit. Gampang kan? Berikutnya yang perlu kita cari tahu yaitu berapa sandal yang dijual. Yang D-nya yaitu berapa jumlah sandal yang dijual jika targetnya sebesar 50 juta rupiah. Ini bisa kita hitung dengan cara sama dengan biaya tetap ditambah target laba bagi ini biaya variabel. Berapa tadi biaya tetapnya? Biaya tetapnya tadi 1 juta. Target labanya tadi 50 juta. Yang ini ya, yang ini. Masukkan. Target labanya sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita harga dan biaya variabelnya, harganya 1000, biaya variabelnya 500. Berarti kurang IC sama dengan 1000 dikurangi 500. Artinya 1 juta ditambah 50 juta sama dengan 51 juta rupiah. 1000 kurang 100 sama 500. Dengan demikian dapat kita hitung 51 juta dibagi 500. Ini bisa kita coret ini juga, sehingga 510.000 dibagi 5 sama dengan 102.000 unit. Sehingga jumlah sandal yang harus dijual supaya pabrik tersebut mendapatkan laba 50 juta harus menjual sebanyak 102.000 unit sandal.